Ya, judul pada hari ini firman Tuhan kembali kepada kasih mula-mula. Ya, kalau bicara tentang ministry and servanthood, inti dasarnya adalah tentang kasih yang mula-mula. Karena tanpa semuanya itu akan menjadi sia-sia. Karena tema pada bulan ini ada tentang ministry dan servanthood. Sidang jemaat diajak untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan. Mari kita memulai tentang kasih yang mula-mula. Kita masuk, silahkan. Oke, ini diambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kembali kepada kasih mula-mula. Ya. Latar belakang penulisan kitab Wahyu adalah setelah Tuhan Yesus pergi ke surga tahun 34 Masehi, pada tahun 96 Masehi, Tuhan Yesus berbicara secara khusus kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos agar kembali kepada kasih mula-mula. Selama 62 tahun setelah Tuhan Yesus pergi, naik ke surga, ada banyak penganiayaan. Dan kitab Wahyu ditulis untuk menguatkan sidang jemaat yang pada masa itu tertekan. Karena kekaisaran Roma nggak terima dengan kepercayaan orang Kristen. Kaisarnya mengatakan, saya adalah Tuhan. Sehingga orang Kristen menolak itu dan mereka dikejar-kejar. Ya, kemudian Paulus dikucilkan, dihukum di Pulau Patmos. Nah, Yohanes diingatkan untuk menguatkan sidang jemaat, disampaikanlah firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1. Oke, saya akan bacakan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Itu. Ayat 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat 2 menjelaskan bahwa sidang jemaat di Efesus itu jerih payahnya luar biasa, ketekunannya luar biasa. Enggak sabar sama orang-orang yang jahat gitu ya. Jadi yang mereka mengatakan, menegakkan kebenaran. Ya, untuk orang-orang yang mengaku memberikan ajaran-ajaran sesat, mereka tolak. Lanjut ayat 3. Dan kau tetap sabar. Orang jemaat di Efesus adalah orang yang sabar dan menderita oleh karena namaku. Mereka rela menderita demi untuk percaya kepada Tuhan. Dan engkau tidak mengenal lelah. Jemaat di Efesus tidak mengenal lelah. Pagi, siang, sore, malam mereka melakukan pelayanan itu dengan begitu luar biasa. Namun demikian aku mencela engkau. Rupanya ada kekurangan dari jemaat di Efesus. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi jemaat di Efesus punya kekurangan. Semua yang baik, ketekunan, kesabaran, berani membayar harganya, berani menderita, enggak kenal lelah. Tapi ada kekurangannya, mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Pada hari ini kita diingatkan untuk kita bertobat. Ayat yang kelima, itu juga berbicara kepada saya dan saudara. Kita semua di tempat ini. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Rupanya yang lalu kita datang sama Tuhan, kita cinta sama Tuhan, begitu bergairah. Tapi sekarang kegairahan itu udah gak ada. Yang gak menggebu-gebu lagi. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu. Kaki dian itu kaki lampu. Ya, kaki lampu yang dikasih lilin-lilin gitu ya. Dan itu akan diambil. Jadi tidak ada tempat lagi untuk lilin karena Tuhan mengambil tempat itu. Yang ada adalah kegelapan. Kalau kita nggak bertobat dari kasih yang mula-mula. Sehingga semua yang kita usahakan di dalam cinta kita kepada Tuhan akan menjadi sia-sia. Karena kita salah dalam melayani Tuhan. Jikalau engkau tidak bertobat, Tuhan akan ambil kaki dian. Ayat 6, tetapi ini yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nikolaus itu seorang yang menganggap dirinya adalah rasul, ya, diaken, ya, sehingga ada beberapa orang tersesat dengan pengajaran Nikolaus, karena pengajarannya adalah pengajaran Biliam. Ya,
standarnya adalah standar uang. Dan juga kalau ajarannya salah satunya adalah kalau orang udah dibaptis, orang itu sudah kebal terhadap dosa. Jadi dia bisa melakukan apa saja. Ya tidak berdosa lagi kalau dia melakukan pelacuran, seksualitas, ya paham-paham gnostik juga di dalam ajaran Nikolaus. Ya, ini yang membuat sebuah teguran kepada Tuhan menegur jemaat di Efesus untuk berhati-hati dengan pengajaran Nikolaus itu. Dan jemaat itu memperhatikan, mereka mendengar. Buktinya apa? Kalau kita perhatikan jemaat di Efesus, surat yang Efesus ditulis oleh Rasul Paulus, dikasih tahu cara-caranya untuk bisa kembali kepada cinta yang mula-mula. Cinta yang mula-mula itu cinta yang mana sih? Kalau kita baca di dalam bahasa aslinya dari kitab Wahyu itu, kasih mula-mula itu adalah tentang agape. Ya. Kasih yang agape itu seperti apa? Hukum kasih, ya. Hukum terutama dan yang pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi rupanya itu udah hilang di dalam kehidupan jemaat di Efesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu sudah tidak ada lagi. Kemudian hukum yang kedua yang sama dengan itu yaitu kasihlah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Jadi apa yang dilakukan jemaat di Efesus rupanya cuma hanya sebagai kewajiban. Bukan sebagai cinta kepada Tuhan. Jadi apa yang dilakukan, perjuangan, penderitaan, tapi tidak didasarkan karena cinta kepada Tuhan. Ada yang mungkin saya membayangkan gitu ya, apa sih yang dikejar oleh jemaat di Efesus? Mungkin hanya karena kalau kita melakukan kewajiban tanpa cinta, nggak ada senyum gitu ya, nggak ada sesuatu yang hubungan yang manis gitu. Semata-mata hanya karena ya kewajiban, suami istri karena melakukan kewajiban, ya pokoknya saya kasih uang aja. Dalam pembicaraan kemarin, dalam pertemuan di Strongman gitu ya, ada pembahasan tentang bagaimana seorang suami yang bergumul, berhubungan dengan pasangannya. Ya, jadi kalau yang penting saya udah kasih uang. Jadi kalau istrinya curhat, ya dia dengar, tapi cuma hearing doang, nggak listen. Ya, cuma dengar suara aja, tapi kalau ditanya apa, dia nggak tahu gitu. Dia dengar, tapi dia nggak tahu. Kalau ditanya 10 menit kemudian, nggak tahu apa. Dan itu terbentuk di dalam pola kehidupan banyak keluarga. Yang mungkin orang tuanya sibuk gitu ya, entah sibuk kerja, sibuk berdagang, sibuk di proyek atau segala macam. Sehingga hubungan itu menjadi tidak lagi manis gitu ya. Papa sayang sama anaknya, cium anaknya gitu ya, ngobrol, ada waktu bersama. Kenapa? Budayanya seperti itu. Sehingga itu bisa terbawa di dalam gereja Tuhan. Dan ini yang diingatkan. Ya kamu boleh sibuk segala macam melakukan segala kewajiban. Tapi jangan lupa intinya, apinya adalah hubungan. Ya hubungan antara Tuhan, hubungan dengan sesama itu diutamakan. Jangan sampai kita berputar, tapi sebenarnya nggak ketemu inti dari hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini yang kemudian Tuhan Yesus ingatkan, ya karena kasihnya hilang, memang diambil sama setan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Pastor Arief sudah sampaikan dengan begitu luar biasa di dalam Paskah kemarin, bahwa si iblis ini nggak suka gitu dengan apa yang kita kerjakan, ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya si iblis itu mau mencuri kasih itu. Ya, sehingga kita nggak punya kasih karena terbabit dengan kesibukan kita. Coba kita ingat-ingat lagi ya. Apakah kita bisa membayangkan Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bagaimana dia dicambuk untuk saya dan saudara. Seorang yang satu waktu saya ngobrol dengan seseorang, kemudian karena dia punya kebutuhan, dia sampaikan kebutuhan itu, kemudian dibantu, kemudian dia bilang, saya sama Bapak bukan apa-apa, tapi kok Bapak mau bantu. Saya coba bayangkan gitu ya, bukan untuk maksud yang lain, tapi saya bayangkan Tuhan Yesus, nggak ada manusia yang berdosa,
Dia adalah kudus. Seharusnya keadilan dituntut kepada manusia yang berdosa. Karena keadilan itu milik Tuhan kan. Dihukum kalau manusia bersalah. Tapi dia enggak lakukan penghukuman itu. Bapa enggak lakukan penghukuman tapi kirim anaknya untuk menanggung dosa manusia. Dicambuk, sanksinya itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Dia dianiaya karena dosa kita. Dan Tuhan Yesus terima itu semua dengan cintanya kepada manusia. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia nggak bakal rela kalau kita kasih yang mula-mula itu hilang dari kehidupan saya dan saudara. Karena dia udah begitu memberikan hidupnya buat saya dan saudara. Bayangkan waktu kita pertama kali kita mencintai Tuhan. Ya, pagi kita baca Alkitab gitu ya. Ingat bayangan ya, waktu saya mengenal Tuhan gitu, mencintai Tuhan. Dan sungguh-sungguh pagi mencintai, baca Alkitab gitu, doa semalam suntuk gitu ya. Bekerja, saya masih ingat malam minggu gitu pulang dari, karena dulu saya kerja di proyek. Ya, Biston guru sekolah minggu gitu ya. Oh, hujan-hujan gitu berangkat. Terus belum lagi kalau ngajar ke sekolah minggu cabang-cabang gitu ya. Anterin anaknya berantem, ketemuin sama orang tuanya. Itu setiap kegairahan itu begitu luar biasa. Coba kita renungkan sekarang masing-masing dari kita. Kalau kita bangun pagi sekarang, apa yang kita lihat? WA dulu, apa medsos kita dulu? Nah itu Tuhan mengingatkan saudara-saudara, kasih yang mula-mulanya di mana gitu. Apa yang kita lakukan pagi hari ini? Kita sungguh-sungguh gak mencari Tuhan. Jangan-jangan gitu ya, Tuhan sudah di nomor sekiankan di dalam perjalanan hidup kita. Sudahkah ada gairah cinta dalam hidup kita? Atau kita terbabit dengan kesibukan pekerjaan kita, sehingga kita lupa untuk mencari Tuhan bersama-sama. Ya, mencari Tuhan, berdoa sama Tuhan, ngobrol sama anak, membangun hubungan, mengingatkan anak-anak kita, mengingatkan keluarga kita, satu sama lain saling mengingatkan tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Api itu sudah hilang. Nah, Tuhan ingatkan kembali. Tuhan sangat sayang kepada saya dan saudara. Mengikuti Yesus adalah pilihan. Kita juga nggak dipaksa sama Tuhan. Ya, Pastor Arief ingatkan bahwa ayat Yohanes pasal 6 ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Rupanya kasih itu hilang di dalam kehidupan sebagian murid. Kenapa? Karena cerita di Yohanes 6 ini cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian setelah memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus melihat bahwa orang-orang ini ikut dia karena makanan. Dan hendak menjadikan dia raja. Tuhan Yesus kasih tahu, ikut aku ini menderita. Ya, aku ini tubuhku akan terpecah. Ya, tubuhku seperti roti yang akan dimakan. Darahku seperti anggur yang akan diminum. Ya, siapa yang mau ngikut aku harus mengambil cawan penderitaan itu. Nah, semenjak Tuhan Yesus mendeklarasikan itu, sebagian murid-murid tidak mau mengikut Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Dan itu ditantang di Yohanes 6 ayat 66 ini bicara tentang antikris ya. 6 gitu ya. Ya, itu tantangan buat setiap dari kita. Ini kita ikut Tuhan karena apa? Ada istilah, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang dibuang gitu ya. Nah, Tuhan Yesus gak mau seperti itu. Serendah itukah hubungan kita dengan Tuhan hanya karena makanan? Dan Tuhan gak mau dengan seperti itu. Coba bayangkan juga hubungan suami dengan istri gitu ya. Kalau cuma karena uang, hubungan itu ditentukan, rasanya bukan lagi cinta. Ingat waktu kita punya cinta mula-mula. Bayangkan cinta mula-mula gitu ya. Saya terima dia apa adanya. Ya, saya ada istri saya di sini gitu ya. Saya terima dia apa adanya. Ya, dengan segala kekurangannya saya terima. Ya, bahkan mungkin sebagian orang bilang cinta lu buta gitu ya. Ya memang kalau orang pacaran tuh wow, fokus banget gitu ya. Menerima apa adanya. Coba yang punya pasangan tengok sebelah kirinya, masihkah ada cinta gitu menerima apa adanya? Coba tengok yang punya pasangan gitu ya.
supaya ada kegairahan gitu ya. Terima apa adanya. Seperti Tuhan Yesus terima apa adanya kita. Waktu kita masih berdosa, Tuhan mencintai kita. Dan itu pilihan. Di ayat 67, Tuhan Yesus tantang murid-muridnya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ya sekali lagi Tuhan menantang kita pada hari ini. Mengikut Yesus karena apa? Karena cinta atau karena ada maunya? Kalau satu waktu kita ada masalah, apakah kita meninggalkan Tuhan? Apakah kita tak mencintai Tuhan? Komitmen, kesungguhan yang Tuhan sudah berikan, itu yang Tuhan mau kita belajar darinya. Tadi pagi Pak Arif Dede menyampaikan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran yang terus menerus, seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dan itu yang seharusnya kita pikirkan terus menerus. Dan Tuhan Yesus tantang kepada saya dan saudara. Apakah kita mau mengasihi, balik kepada kasih yang mula-mula? Mari kita jatuh cinta lagi. Ya, jatuh cinta itu seperti apa? Jatuh cinta itu seperti ini. Jatuh cinta lagi ya, jatuh cinta ya. Ciri pertama orang jatuh cinta ya, boleh kasih senyum satu dengan yang lain, jatuh cinta. Kalau titik puspa, jatuh cinta. Sejuta rasanya. Yuk kita belajar ya. Ciri pertama orang jatuh cinta ingin selalu dekat. Setuju nggak? Betul nggak? Yang lagi pacaran boleh angkat tangannya, yang lagi pacaran. Oh ya terima kasih. Ya, yang belum menikah tapi yang pacaran boleh angkat tangannya. Jangan malu-malu ya, jangan malu-malu ya. Ada yang pacaran di sini? Yang selalu ingin nempel sama pasangannya. Hizkia ada, yang selalu ingin bersama-sama gitu ya. Saya ingat waktu itu, saya pulang kerja, saya kos di Jakarta, masih pacaran gitu, pengen ketemu sama pasangan gitu ya. Besok saya ada kerjaan juga, sengaja pulang dari Jakarta ketemu, terus malamnya balik lagi ke Jakarta gitu ya. Ya, itu cinta yang bergairah gitu ya, wah bergelora gitu, ingin selalu dekat. Jadi pertanyaan kalau enggak mau dekat-dekat masih cinta apa enggak? Coba uji ya, kalau jauh-jauhan gitu ya, yang tadinya waktu pacaran ngejar-ngejar, terus udah nikah gitu ya, lupa gitu sepertinya punya pasangan gitu ya. Malam-malam ditinggal pulang malam gitu, nggak lagi ingat sama ada istrinya di rumah gitu ya, sibuk sama nggak tahu ngerjain apa gitu ya, entah itu kerja atau apapun yang lain. Tapi itu menjadi pertanyaan, kalau orang yang jatuh cinta ingin selalu dekat sama pasangannya. Dan Tuhan mau ingatkan kita kembali, kalau kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kita akan kembali mengingat akan kebaikan Tuhan. Selalu ingat ya. Kidung Agung 8 ayat 6 ya, Kidung Agung 8 ayat 6. Ini orang yang sedang jatuh cinta ya katanya. Seperti ini ya. Kita baca sama-sama deh biar bergairah cintanya bisa didapat gitu ya. 1 2 3. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkannya, memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ya, jadi orang pacaran tuh nggak lagi pandang dia punya uang atau nggak punya uang. Orang cinta itu bergairah, dia pokoknya segala kekurangan dia nggak pandang. Dia terima, dia cinta, dia sayang. Orang cinta tuh seperti itu. Nah seperti Tuhan gitu, cintanya tuh begitu bergelora, bergairah buat saya dan saudara. Dia nggak pernah tahan segala yang baik, apapun yang dia miliki dia kasih. Mencintai sampai berdarah-darah. Bukankah itu Tuhan kita, Tuhan Yesus? Mati di kayu salib buat saya dan saudara supaya kita dapatkan yang terbaik dalam kehidupan ini. Ya, orang mau bilang apapun, katanya, gak peduli sama orang pacaran gitu ya, gak peduli masalah uang belakangan gitu ya. Pokoknya saya mencintai. Ya, Tuhan gak pandang nyawanya, dia berikan itu.
Kasih yang begitu luar biasa. Nah, dikatakan rahasia ini besar, hubungan Kristus dengan jemaat. Ya, jadi kalau kita bisa memahami tentang cintanya Kristus dengan jemaat, selalu kita harus belajar tentang Efesus 5 ayat 22. Saya akan bacakan ya. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Enggak ada cerita bahwa rumput tetangga lebih baik daripada rumput sendiri, enggak ada. Tuhan Yesus mencintai gitu ya, dia akan membuat pasangannya kinclong. Ayat ini mengatakan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Seorang yang mencintai, dia menginginkan yang terbaik supaya pasangannya itu kinclong. Nggak ada cerita rumput tetangga lebih kinclong daripada rumputnya, nggak ada. Ya kenapa? Karena dia sayang. Dia akan berusaha memberikan yang terbaik buat pasangannya. Ada amin? Semangat ya, semangat nih. Ini kegairahan cinta gitu ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya Kristus begitu sayang kepada jemaat. Karena ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya. Ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kristus datang menjadi daging buat saya dan saudara. Bersatu dengan kita dalam kemanusiaan. Ya, dia melayani saya dan saudara. Dia memberikan hidupnya buat saya dan saudara. Lanjut ayat 32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi hubungan suami istri sebenarnya menggambarkan tentang hubungan Kristus dan jemaat. Betapa Tuhan tuh begitu mencintai kalau kita mau belajar bagaimana memahami Kristus dengan jemaat, menikahlah. Bagaimana kita pasangan kita menjengkelkan, kita tetap menyayangi. Seperti Kristus gitu ya. Tidak terkecuali gitu, entah suaminya menjengkelkan atau istrinya menjengkelkan, dua-dua harus belajar untuk bisa saling menerima. Saya selalu bilang ke teman-teman di live group, bahwa kalau orang sudah masuk dalam pernikahan, welcome kepada dunia kematian ego. Selamat datang kepada dunia kematian. Kenapa? Kalau egonya terus dipertahankan, berantem terus setiap hari. Mesti ada kematian untuk melepaskan ego itu. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya buat kita. Dia mati. Ya, dia memberikan hidupnya, dia melepaskan kedagingannya supaya apa? Supaya kita dapatkan kehidupan. Nah, kita bisa belajar tentang hubungan Kristus dengan jemaat itu di dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa saya bilang kalau mau cari pasangan yang seiman. Kenapa? Kitabnya sama. Sehingga pada waktu nanti ada masalah, belajarlah dari kitab Efesus. Kalau beda kitabnya, apa yang bisa dipelajari, apa yang jadi bandingan, apa yang jadi pedoman. Tapi dengan Alkitab, kita bisa belajar bagaimana membangun rumah tangga. Dan ini menjadi tantangan buat saya dan saudara bagaimana memiliki kasih Kristus di dalam rumah tangga. Ya, lanjut. Nah, jadi kita nggak boleh bosen ya kalau waktu pribadi dengan Allah. Bukanlah sebuah beban, tapi kesukaan. Ya, gereja mencanangkan tentang 40 days Bible Reading Challenge gitu ya. Itu tantangan buat saya dan saudara untuk membaca.
Ya, walaupun saya sebenarnya punya bacaan Alkitab 2 tahun gitu ya, tapi itu juga tantangan untuk terus ikut ambil bagian dalam bacaan itu. Nah, bagaimana dengan kita mencintai firman-Nya, surat cintanya Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mau terus ada di dalam surat cintanya Tuhan? Ya, biasanya kita banyak nemuin masalah di dalam kehidupan. Ya. Siapa di sini yang nggak punya masalah kecuali Winda ya? Masih ingat cerita tentang Winda? Ya, waktu cerita tentang saya emang nggak punya masalah gitu ya, waktu ada drama di bulan komunitas. Setiap kita punya masalah. Tapi kita ingat di dalam Roma pasal 1 ayat 17, Injil itu adalah kekuatan Allah. Kita punya banyak masalah betul, tapi ada kekuatan Allah waktu kita membaca firman-Nya. Ada jalan keluar waktu kita membaca firman-Nya. Ada kekuatan Tuhan untuk kita bisa mengalahkan semua tantangan itu. Jadi usahakan setiap pagi kita cari Tuhan. Seberat apapun, karena kekuatan itu datangnya dari firman Tuhan. Ya, kita nggak mampu karena logika kita kadang terbatas. Ya, pikiran kita terbatas, sumber daya kita terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas, Dia kasih firman-Nya. Waktu kita pegang firman-Nya, maka semua terbuka jalannya. Nah, pertanyaannya surat cinta yang Tuhan kasih, kita abaikan. Sehingga kita nggak ngerti jalan-jalan yang harus ditempuh. Nah, pada sore ini kita diingatkan, ayo kembali kepada kasih yang mula-mula. Kalau Bapak Ibu lapar, apakah jam waktu lapar itu perlu diingatkan gitu ya? Biasanya kalau udah lapar, saya lapar gitu ya, pagi-pagi udah bilang lapar gitu ya. Terus siang-siang kemudian lapar gitu ya. Itu yang namanya ada hipotalamus di dalam otak kita yang syarafnya bilang waktunya makan. Ya kalau kita haus, waktunya minum gitu. Ya sore kita lapar gitu. Bisa nggak kita seperti itu dalam kelaparan terhadap Tuhan? Ya tanpa harus diingatkan gitu ya, diingatkan, makan ya, jam makan. Kita udah sadar, waktunya makan. Bisa nggak kita punya alarm gitu di dalam diri kita, waktunya makan. Waktunya makan. Makan apa? Makan firman Tuhan. Ya kita tahu kita perlu Tuhan. Bahasanya kelaparan akan Tuhan. Kelaparan akan Tuhan untuk selalu mencari hadirat Tuhan. Ya, waktu pribadi dengan Allah adalah bicara tentang worship. Mencari firman-Nya dan menyembah Dia dalam doa, dalam penyembahan kita. Bisa nggak setiap hari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan? Sehingga kasih mula-mula itu terus dibangun. Karena nggak mungkin kita punya iman kalau kita nggak baca Alkitab. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang terus disibukkan dengan masalah. Kalau kita punya penyakit, tadi pagi kami bertemu dengan anggota life group yang sakit gitu ya. Terus cicinya cerita ke saya, jangan cuma di Indonesia aja, coba cari second opinion ke Malaysia gitu ya. Nah kita seringkali masalah terpaku dengan fakta gitu ya, pusing, kita lupa mesti cari second opinion kepada Tuhan sebenarnya yang sumber kehidupan kita. Kita harus berdoa sama Tuhan, apa sih maunya Tuhan, dokter segala dokter. Dalam semua masalah yang kita hadapi, cari Tuhan, jangan terbabit dengan fakta yang sedang kita hadapi. Ya, kita seringkali masalah itu terus membuat kita jadi kita nggak bisa punya harapan gitu ya, karena ada vonis seperti ini, vonis seperti ini. Tapi kita coba cari. Ya, apa yang kata Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan terjebak dengan semua permasalahan ini. Datang sama Tuhan, minta. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kasih tahu sebelah kiri kanannya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kasih tahu. Tepuk sebelah kanannya, kirinya ya. Ayo cari Tuhan. Ya, selama Tuhan masih mau dengar kita, cari Tuhan. Dia terbuka buat saya dan saudara. Apapun pergumulan kita. Ya. Itu yang pertama, orang yang cinta, jatuh cinta itu ingin selalu dekat dengan Tuhan. Yang kedua, ciri kedua adalah orang jatuh cinta adalah ingin selalu membicarakan. Betul ya? Dia ingin selalu membicarakan, pacar saya tuh cantik gitu ya. Dia selalu cerita kepada teman-temannya ya, pacar saya tuh begini. Betul nggak perempuan-perempuan kalau lagi jatuh cinta ya, dia berbunga-bunga, dia ceritain kepada teman-temannya gitu ya, pacar saya tuh begini gitu ya. Dia tidak membicarakan yang lain, karena dia tahu pacarnya tuh yang terbaik gitu ya. Halo, ini ujian buat cinta kita ya.
Karena bicara tentang hubungan dengan Tuhan, belajar dari hubungan dengan pasangan. Betul nggak kita membicarakan pasangan? Apa sebentar-sebentar ngomonginnya perempuan yang lain? Halo? Itu question mark gitu ya. Kalau kita bentar-bentar ngomonginnya perempuan yang lain. Nah kalau kita mencintai, kita akan selalu membicarakan tentang Tuhan. Ya, apapun masalah kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita. Dia selalu menceritakan ada resep ajaib dari Tuhan. Ya, jangan sampai kalau ada masalah gitu ya, kita tergoda dengan berhala-berhala lain. Gunung Kawi atau apapun yang lain. Tapi kalau kita cinta sama Tuhan, kita percaya Tuhan adalah jawaban kita dan kita akan terus membicarakan. Kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 14 ya. 2 Korintus 5:14 Paulus menceritakan seperti ini. Kita akan baca. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi orang yang mencintai, dia akan membicarakan. Dengan kata lain, kalau kita mencintai Tuhan, selain yang pertama tadi kita ingin dekat dengan Tuhan, dengan worship, dengan firman, word dan worship. Yang kedua adalah kita akan witness, kita akan bersaksi. Kita akan menceritakan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan menceritakan orang yang kita kasih. Ya, karena cinta bergairah di dalam kehidupan kita. Kita akan menceritakan tentang keluarga kita, bagaimana Tuhan memberkati keluarga kita, tentang Tuhan yang menjadi utama. Kisah cinta Tuhan di dalam keluarga kita, kisah cinta Tuhan di dalam teman-teman kita, kisah cinta Tuhan di dalam semua yang dikerjakan dalam pekerjaan-pekerjaan kita, bagaimana Tuhan membuat dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kenapa? Karena orang itu tahu ada Tuhan yang begitu sayang kepada dia dan dia dengan senang hati menceritakan. Karena ada kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan dari Tuhan. Gak ada habisnya orang yang sudah ditolong, wah dia akan menceritakan kepada orang yang menolong dia. Dia utang budi, dia akan ceritakan. Kenapa? Karena dia tahu orang ini layak untuk menerima pujian, menerima kebaikan. Nah seperti itu juga hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan terus menceritakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada amin? Ada. Mari kita terus menceritakan. Ya, mari kita berdoa, naikkan doamu jangan hanya bless me, tapi use me. Ya, jangan hanya kita berdoa minta berkat dari Tuhan, tapi juga pakai saya untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Menceritakan semua yang baik di dalam perjalanan kehidupan kita semua, termasuk anak-anak kita. Mereka melihat kebaikan Tuhan dan mereka menceritakan semua yang baik di dalam kehidupan ini. Dan itu semua harus dimulai di dalam keluarga. Ya, karena latihan kasih yang mula-mula itu harus dimulai di dalam keluarga. Ya, kehidupan bersama tadi Pak Arief juga sampaikan bahwa Pak Arief Dede ya, kalau ini Pastor Arief, Pak Arief Dede itu menyampaikan bahwa menaruh kehidupanmu bersama adalah mulai dari keluarga. Kenapa? Everything start from home. Ya, Pastor Arief sudah ingatkan, segala sesuatu dimulai dari rumah. Kita harus mulai dari rumah tentang kasih yang mula-mula. Ya, kita akan baca ungkapan seperti ini. Tidak ada ungkapan kasih yang sempurna yang dapat menandingi kasih Tuhan Yesus. Tetapi di rumahlah kita dapat belajar mempraktekkan setiap saat kasih-Nya yang besar yang telah kita terima darinya. Yuk kita baca sama-sama ya supaya kita bisa memahami tentang bagaimana mempraktekkan kasih Tuhan. 1, 2, 3. Tidak ada ungkapan kasih yang sempurna yang dapat menandingi kasih Tuhan Yesus. Tetapi di rumahlah kita dapat belajar mempraktekkan setiap saat kasih-Nya yang besar yang telah kita terima darinya. Enggak ada yang sebanding dengan kasih Tuhan. Dan kita terima darinya. Ya, mau siapapun enggak bisa menandingi kasih Tuhan.
kita mau paling tidak kasih yang kita terima itu kita bisa praktekkan dalam keseharian kita di rumah kita. Sehingga keluarga kita bisa menerima kasih Tuhan melalui kehidupan orang tua. Kalau anak punya orang tua belum mengenal Tuhan, orang tuanya bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan anak. Pasangannya belum kenal Tuhan, pasangannya bisa membawa pasangannya kepada Tuhan. Jadi setiap dari kita memiliki kasih yang mula-mula. Ya, dalam hubungan pelayanan juga, ya, ada gesekan pasti. Ada gesekan itu sesuatu yang pasti ya. Kejenuhan itu ada di dalam pelayanan. Ya, terus juga ada keinginan-keinginan duniawi ya di dalam perjalanan kehidupan kita. Tapi bisa kita enggak, saya mau tetap pada kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula saya akan terus pelihara, saya akan kobarkan itu dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, mari kita kobarkan ya. Jadi jangan pernah biarkan iblis mengambil kasih itu. Karena iblis itu datang mencuri. Kalau sampai dicuri, kita akan seperti zombie. Ya. Hidup tapi sebenarnya sudah enggak ada apinya. Enggak ada rohnya, enggak ada kegairahannya. Hidup ya, tapi seperti robot zombie gitu yang berjalan seperti pagi bangun, bekerja sampai malam gitu ya. Enggak ada hubungan dengan pasangannya, enggak ada hubungan dengan anak-anaknya. Ya dia lakukan itu rutinitas saja, akhirnya jenuh. Ya, banyak hal terjadi eksesnya kalau orang jenuh. Ya dia akan mencari pelampiasan kepada tempat-tempat yang salah. Saya selalu ingatkan, sekarang tempat yang salah biasanya kalau malam-malam suami-suami diingatkan, jangan pulang malam-malam ya, banyak setan malam gitu ya. Nah, tapi sekarang di rumah pun laki-laki bisa pada keluyuran. Keluyuran di mana? Di handphone. Halo Bapak Ibu, hati-hati dengan handphone. Ya ini jangan sampai menjebak kita. Kita harus sering dekat dengan Tuhan melalui handphone. Bukan jauh dari Tuhan melalui handphone. Ya ada YouTube, bisa kita belajar nyanyi pujian penyembahan. Kita bisa belajar firman Tuhan. Ada banyak pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan melalui handphone. Tapi juga ada kesesatan terjadi di dalam handphone. Kalau kita nggak hati-hati. Ya jangan sampai tanpa sadar, kalau kita nggak hati-hati kita akan scroll terus. Habis waktu kita bukan waktu pribadi dengan Allah, waktu pribadi dengan dunia. Tanpa sadar itu kita akan terjebak karena nikmatkan terus aja. Dan Tuhan ingatkan kepada jemaat di Efesus dan kepada kita pada hari ini. Hati-hati, jangan sampai terjebak. Ya, ingat Froneo yang tadi disampaikan Pak Arief Dede itu tentang berpikir terus-menerus sehingga membentuk sebuah kebudayaan. Ya, jadi berpikir kepada sebuah tindakan pada kebiasaan kepada sebuah budaya. Jadi kita harus menghidupi ini yang bahasanya Rasul Paulus adalah hidup oleh roh. Jadi waktu kita diam, jangan sampai pikiran kita menjadi kosong. Matius 12 cerita begini, ya Matius 12. Setan itu diusir pergi dari hidup seseorang, kemudian dia mengembara. Kalau orang Kristen itu tidak mengundang Tuhan di dalam rumahnya, ini kan kita, tubuh ini kan rumahnya Tuhan. Roh Kudus di dalam tubuh kita. Kalau kita nggak isi dengan kehadiran Tuhan, maka setan itu datang lagi ke rumah yang kosong dan dia akan menguasai dan memanggil setan yang lebih kuat untuk menguasai rumah itu. Ini jadi sebuah peringatan buat saya dan saudara, jangan sampai kita yang udah ikut Tuhan tidak hidup oleh roh. Jadi kita harus pikiran kita terus-menerus tertuju kepada Tuhan. Sehingga tajam. Ya, kalau Rasul Paulus bilang itu berlari-lari untuk mencapai tujuan. Ya, mari kita doakan anak-anak kita. Mari kita ajak anak-anak kita, keluarga kita untuk dapatkan yang terbaik. Jangan sampai kita jadi akhirnya liar, tidak pada rencana Tuhan, agendanya Tuhan. Dengan semua yang Tuhan rencanakan yang besar, tapi karena kita nggak fokus dengan agendanya Tuhan, akhirnya kita mengembara kemana-mana. Jangan sampai kita dipakai oleh setan dengan pikiran-pikiran yang jelek dan jahat. Ya, mari kita isi pikiran kita. Dan ini begitu luar biasa godaannya. Kenapa Pastor bilang bahwa algoritma, ingat ya Pastor Ari pernah sampaikan tentang algoritma. Jadi preferensinya kita melihat
itu tuh bisa dibaca oleh provider, oleh entitas bisnis gitu ya. Kemudian dia kirimin terus apa yang kita suka. Nah kalau kita salah, dia akan dikirimin terus dengan yang jahat. Tapi kalau kita memilih yang baik, kita akan dikirimin dengan yang baik. Kayak itu kita harus hati-hati dengan pilihan kita. Sehingga semua yang baik itu boleh kita terima dari Tuhan. Ya, sehingga kita jangan sampai kehilangan kasih dari Tuhan. Ada amin? Ada? Saya coba mau melatih ya Bapak Ibu untuk romantis dikit gitu ya. Saya masih ada waktu. Coba kita melatih cara kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita ucapkan perkataan kita. Kalau kita berdoa, kita ngomong gak sama Tuhan? Ya, coba kita belajar ya, teman-teman multimedia, karena nggak ada di presentasi saya, mungkin ditampilkan Mazmur 121. Ya, teman-teman multimedia, Mazmur 121. Ya, yuk kita ucapkan perkataan-perkataan iman, cinta kita kepada Tuhan. Ya, sambil kita kita baca ya, kita baca, anggap kita sedang worship kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan melalui Mazmur. Yang melalui Mazmur. Sudah bisa ditampilkan? Oke, ya kita akan ucapkan ini kepada Tuhan sebagai pengagungan kita. Ya, jadi kalau kita berdoa gitu, kita mau ngomong apa sih sama Tuhan? Cari kitab Mazmur. Ya, kita ucapkan itu kepada Tuhan. Latih cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, supaya cinta itu bergairah. Karena Tuhan sendiri memberikan surat cintanya. Tapi kita harus membalas karena cinta itu nggak bisa bertepuk sebelah tangan. Dan kita harus ungkapkan cinta itu. Yuk kita baca ya sama-sama ya. Sebagai ungkapan kita kepada Tuhan. Nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah, sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kalau belum cukup, buka lagi. Mazmur 23. Ya, Mazmur 23, kita buka Mazmur 23 ya. Kita latih cara kita romantis kepada Tuhan ya. Dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun iman kita dan menyanjung Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Dalam WPDA kita, mari kita latih ya. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Itu bicara kepada Tuhan. Ya, kita bicara, kita ucapkan itu, kita bermazmur kepada Tuhan dalam doa kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengucapkan cinta kita kepada pasangan kita? Ya, yang dulu romantis, sekarang karena terbabit punya anak gitu ya, sibuk sehingga kita tidak bisa lagi romantis gitu ya, karena waktu, ya karena ekonomi, yang dulunya 2 pendapatan, karena suami istri bekerja, ya, waktu pacaran gitu ya, dan kemudian menikah, bergairah, ekonominya cukup. Tapi kemudian setelah menikah, istri tidak bekerja, punya anak, 1 pendapatan untuk ngurus 3 orang.
Tadinya 2 pendapatan 2 orang, sekarang 1 pendapatan tunggu 3 orang. Wah, tekanannya begitu banyak. Nah, bisa nggak kita tetap mengucapkan cinta? Jangan sampai gitu cinta kita terbabit karena ekonomi yang berat. Kita harus tetap memelihara. Kalau tadi Daniel Allen angkat tangan, siapa yang pacaran? Oh, suami istri yang terus pacaran. Ada amin? Ya, kita harus terus ucapkan pacaran kita, ucapkan hal yang romantis kepada pasangan kita. Kenapa? Kalau kita ucapkan, PD-nya akan dibangun. Bahwa dia disayang sama pasangannya. Halo? Jadi mulai sekarang ntar pulang, belajar untuk mengucapkan cinta kepada pasangan kita. Yang dulu mungkin gak pernah diucapkan. Coba sekali lagi lihat ya, lihat pasangannya, jangan lihat pasangan yang lain, lihat pasangannya. Yang gak punya yang gak bawa pasangannya, bayangkan. Yang belum punya pasangan, bayangkan juga apa yang Tuhan mau ya dalam hidupnya. Ya coba bayangkan, ya katakan I love you, ya aku cinta kepada kamu. Kamu yang terbaik dalam hidup saya. Terima kasih sudah mendampingi saya. Serius Bapak Ibu, serius ini. Mari kita ucapkan untuk kita terus bergelora cinta kita. Ya, dan anak juga jangan pernah bosan untuk ngucapin, Papa Mama I love you. Saya sayang sama Papa Mama sudah bayar harganya untuk yang terbaik dalam kehidupan saya. Seperti papanya juga bilang, Nak, Papa sayang sama kamu. Dan itu perlu dibangun, romantisme itu perlu dibangun. Jangan romantis picisan gitu ya, tapi ini kesungguhan cinta dari Tuhan. Yang Tuhan sudah berikan di dalam keluarga dan itu kita ungkapkan. Sehingga kita terus harga diri kita semakin kuat. Ya, anak-anak yang tidak menerima figur papahnya sulit untuk bisa melihat Tuhan. Tapi anak-anak yang melihat figur papanya yang mengasihi, dia bisa melihat, oh Tuhan tuh seperti ini. Karena itu mari ungkapkan itu di dalam hubungan kita dengan anak-anak kita. Ya, peluk mereka, sayangi mereka. Sehingga mereka ingat Tuhan itu Tuhan yang sayang, Tuhan yang memeluk. Ya, jangan biarkan kita berjalan dengan pikiran kita. Enggak. Tetap yakinkan bahwa pasangan saya mencintai saya. Ya, ucapkan. Ya, kalau sampai ada namanya iblis itu kan membuat kita enggak yakin sama kebaikan Tuhan di dalam keluarga kita. Ya, suami saya akan sehat. Kalau dalam keadaan sakit, suami saya akan sehat. Kalau dalam keadaan sulit ekonomi, suami saya akan diberkati Tuhan. Ya, katakan kepada pasangannya, kamu diberkati Tuhan. Kamu akan ditolong oleh Tuhan. Ucapkan, karena itu akan mendorong pasangannya untuk percaya diri. Nah, ini cinta akan membuat sebuah perubahan kegairahan. Kan berbeda kalau orang mencintai pagi-pagi udah bangun, nelponin gitu ya. Betul kan? Ada kegairahan, ada perubahan di dalam cinta. Dan itu harus dipelihara, kalau enggak kita akan jadi seperti robot. Enggak ada kasih yang mula-mula kembali. Dan Tuhan ingatkan, bangun kembali kasih yang mula-mula. Ya jangan berasumsi, karena seringkali iblis itu membuat kita ragu akan Tuhan. Sehingga kita kosong di dalam pikiran kita. Nah itu hati-hati. Ya, karena itu hiduplah oleh roh. Ya, biasakan kita untuk kalau yang dibaptis Roh Kudus, minta Roh Kudus baptis saya. Ya, kalau yang sudah dibaptis berbahasa asing, berbahasa lidah. Ya, berbahasa roh supaya kita dikuatkan. Kalau yang belum dibaptis, minta Roh Kudus penuhi saya. Ya, saya mencintai engkau, saya mengasihi engkau. Sehingga kegairahan itu timbul kembali. Kalau ada hubungan yang pahit, hubungan yang pernah kita disakiti, saya selalu bilang kalau kamu pernah mengalami kepahitan, berkati orang yang pernah salah kepada kamu. Ucapkan berkat. Karena waktu kita memberkati, kita sedang merilis yang baik buat mereka. Ya enggak ada lagi dendam, kita sudah memberkati dia. Ya sehingga hubungan kita akan jadi positif gitu. Kenapa? Karena Tuhan pun tidak pernah memberi kita yang jahat. Ya, seperti Bapak sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada kita umatnya. Kalau Bapak di dunia saja tidak mau memberikan ular atau racun kalajengking, apalagi Bapak di surga, dia akan memberikan yang terbaik dan dia sudah buktikan melalui kehidupan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Jadi selalu, karena perkataan kita akan membentuk dunia kita. Terlalu bersemangat ya. Your word create your world gitu ya. Jadi ucapkan yang baik. Ya, ucapanmu akan membentuk duniamu. Kalau kita ucapan jelek, kehidupan kita akan jadi jelek. Tapi kalau kita mengucapkan yang baik, kehidupan kita akan jadi baik. Ya, tahu nggak Tuhan pada permulaan itu
Dia menciptakan dengan firman-Nya. Menciptakan dunia dengan firman. Jadi waktu kita mengucapkan seturut dengan firman Tuhan, maka akan terjadi seturut dengan apa yang Tuhan mau. Jadi mari kita bersama-sama mengucapkan perkataan-perkataan. Jadi word, worship gitu ya, itu penting di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dibangun oleh Tuhan dan kita bisa membangun orang sekitar kita. Ya baru kemudian kita bisa bersaksi, witness. Dan itu harus selalu kita lakukan sehingga kasih dari Tuhan itu tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Kita bisa lakukan dekat dengan Tuhan, kita bisa bagi kepada orang lain.